Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video perkuliahan kelima untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer MMM 1202. Sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, saya ingin mengingatkan kalau ujian sudah tinggal menghitung hari, dan untuk mata kuliah ini ujian akhirnya akan dilaksanakan besok Senin. Dan karena tinggal beberapa hari lagi, kurang dari seminggu, tolong dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Oke ya, itu saja, dan kita langsung ke perkuliahannya. Nah, sebelum kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin, ada satu pertanyaan yang menarik dari salah satu adik mahasiswa ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan kita punya di matriksnya itu bukan matriks persegi, terus bagaimana cara mengambil kesimpulannya bahwa dia bebas linear atau tidak? Jadi di sini pertama saya berikan contoh kalau misalkan saya punya 4 vektor ini di R3 dan bisa dilihat ya. Jadi di sini kalau saya bentuk kombinasi linearnya, maka saya akan memperoleh ini, ya kan? Jadi ini bentuk kombinasi linearnya. Nah, saya peroleh di sini apa? 1, 1, 1. Dan itu seperti bentuk eselon baris tereduksi ya. Jadi bagaimana cara melihatnya apakah dia bebas linear atau tidak? Nah, ya paling mudah adalah kembali ke definisinya saja, ya kan? Kalau dia bebas linear berarti ketika kita bentuk kombinasi linearnya disama dengan kan 0, berarti apa? Solusinya hanya 0 saja, tidak ada solusi yang lain. Nah, berarti kalau misalkan kita bisa menemukan alfa 1 tidak 0, atau alfa 2 tak 0, atau alfa 3 tak 0, atau alfa 4 tak 0, sehingga ketika kita buat kombinasi linearnya sama dengan 0, berarti dia tidak bebas linear. Nah, ini bisa dilihat ya. Dari sini kan berarti ketika baris keempat ini dikalikan sini, jadi apa? Kita punya alfa 3 sama dengan 0 ya. Dan selanjutnya saya punya alfa 2 ditambah alfa 4 sama dengan 0. 2 alfa 4 maaf. Terus saya juga punya alfa 1 ditambah alfa 4 sama dengan 0. Jadi kalau misalkan saya ambil alfa 4-nya sama dengan 1, misalkan ya, berarti bisa saya ambil apa di sini? Alfa 1-nya negatif 1 dan alfa 2-nya sama dengan negatif 2. Berarti artinya apa? Nah, di bagian ini, ya kan? Ketika saya kalikan di sini dengan ini negatif 1, terus negatif 2, dan selanjutnya alfa 3-nya harus 0, alfa 4-nya 1. Nah, ternyata dia hasilnya tetap 0. Berarti di sini ada apa? Solusi non trivial. Berarti kesimpulannya, nah, himpunan ini dia tidak bebas linear. Jadi cara melihatnya seperti itu saja kan. Kembali ke definisi, itu yang paling sederhana. Nah, contoh lain, kalau misalkan kita punya seperti ini ya, kita punya 3 vektor, tadi kan 4 vektor, ya kan? Sekarang kita punya 3. Nah, apakah dia bebas linear? Ketika kita bentuk kombinasi linearnya, kita peroleh ini kan. Nah, dari sini kita punya apa? Ya sudah, berarti kita punya alfa 2 ditambah 2 alfa 3 sama dengan 0. Dan juga alfa 1 ditambah alfa 3 sama dengan 0. Berarti kalau misalkan kita ambil alfa 3-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? Kita punya alfa 1-nya sama dengan negatif 1. Dan alfa 2-nya bisa jadi di sini negatif 2. Nah, berarti
kita bisa buat kombinasi linearnya di sini. Nah, ketika kita kalikan ini, ya kan, dia hasilnya tetap 0. Berarti kesimpulannya dia tidak bebas linear. Nah, kalau misalkan kita punya ini bagaimana? Dua ini bisa dilihat ya langsung ya. Dan dari sini bisa kita ambil apa? Jelas ya, di sini kita punya alfa 1 ditambah alfa 5 alfa 2 sama dengan 0. Berarti kalau kita ambil alfa 2-nya 1, berarti alfa 1-nya bisa diambil negatif 5. Dan bisa kita cek di sini. Negatif 5, 1. Oh, ternyata ini juga tidak bebas linear. Dan yang terakhir, kalau misalkan kita punya ini, apakah dia bebas linear? Ya langsung dicek saja. Dari sini kita punya alfa 2 sama dengan 0. Dan dari yang pertama kita punya alfa 1 ditambah 5 alfa 2 sama dengan 0. Berarti kita peroleh apa di situ? Karena alfa 2-nya di sini harus 0, berarti kan mau tidak mau alfa 1-nya 0. Berarti himpunan ini dia bebas linear. Nah, jadi begitu ya cara untuk mengecek apakah dia bebas linear atau tidak. Tidak peduli matriksnya nanti persegi atau bukan. Jadi paling mudah ya kembali ke definisi lagi. Itu paling sederhana. Oke, kita lanjut ke materinya. Dan sebelum kita masuk ke materi, saya ingin membahas beberapa soal tahun sebelumnya ya. Jadi kita langsung saja ke slide 90. Nah, oh ya, sebelumnya saya ingin berterima kasih kalau ada yang mau mengoreksi ya. Jadi kemarin yang TE4 ini ada sedikit kesalahan. Jadi K2 dan K3-nya itu berbeda ya. Jadi sudah saya betulkan di sini dan sangat mungkin sekali untuk melakukan typo karena ya dengan materi yang cukup banyak dan waktu yang singkat. Setelah itu saya juga baru mulai mengajar lagi semester ini kan. Jadi harus prepare semuanya lagi kan. Nah, tolong kalau misalkan tahu ada salah-salah seperti ini tadi, nah tolong di komentar di bawah ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kita bahas soal ujian akhir semester tahun sebelumnya 2018-2019. Jadi soalnya adalah sudah ya tadi ya. Nah, kita punya transformasi linear T dari R3 ke R3 diberikan seperti ini. Tentukan pertama adalah matriks standar transformasi linear T. Terus yang kedua, peta dari X, Y, Z oleh T. Dan terakhir adalah peta dari 251. Nah, di sini bagaimana cara melihatnya? Kalau kita punya T itu berkorespondensi dengan matriks A standarnya kan? Berarti kita punya TX bar, ya kan? Itu akan sama dengan AX bar ya. Dimana X barnya di sini di R3. Jadi vektor X ini dibawa ke A dikali X, ya kan? Dan bisa kita lihat di sini. Berarti kita punya A, ya tidak, dikali yang pertama kan 1, 2, 1. Hasilnya harus jadi yang ini kan, 1, negatif 1, 1. Dan selanjutnya ketika A dikalikan 2, negatif 3, 0. Hasilnya harus 4, 1, 0. Dan yang terakhir, ketika A dikalikan 0, 0, 1, dia harus jadi 0, 0, 1. Nah, berarti bagaimana cara mencari A-nya di sini? Ya sederhana, berarti kan sama saja kita mencari inverse-nya. Nah, untuk mencari inverse, saya asumsikan semuanya sudah bisa ya. Jadi, ketika kita
kalikan A inverse dari kanan di sini. Maaf, bukan A inverse, matriks ini ya. Ini inverse-nya. Jadi misalkan ini B. Ketika kita kalikan B inverse di sini, berarti kan ini jadi identitas. Nah, ketika kalikan B inverse di sini, jadi kita peroleh A-nya. Nah, di sini B inverse-nya adalah ini. Ini B inverse-nya. Ketika dikalikan berarti kita peroleh matriks A-nya. Sederhana sekali untuk langkahnya. Dan selanjutnya ketika kita sudah mempunyai matriks A-nya, berarti cara menentukan hasil petanya bagaimana? Ya tinggal dikalikan saja ya. Selesai. Berarti kita peroleh peta dari ini jadi ini. Ya, sederhana sekali. Dan yang terakhir, kalau misal kita punya vektornya ini ya, kita petakan berarti ini jadi ini. Selesai. Jadi sederhana ya untuk yang soal ini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Masih yang UAS tahun lalu. Nah, diketahui transformasi linear T dari R3 ke R3 didefinisikan dengan ini ya. Jadi hasil petanya itu W1, W2, W3. W1-nya adalah ini, W2 ini, W3-nya ini. Nah, berarti ya kita bisa lihat ya matriksnya di sini ya. Ini kan nanti akan ada 1, negatif 2, 2, 2, 1, 1. Di sini ada 1, 1, 0 kan. Ya enggak? Jadi kalau ini dikalikan X1, X2, X3, nanti kan akan sama dengan di sini apa? W1, W2, W3. Oke ya. Nah, yang ditanya adalah apakah transformasi linear T merupakan transformasi linear 1-1 atau injektif ya. Nah, bagaimana caranya? Ya berarti kita tunjukkan saja kernelnya, isinya itu hanya 0. Jadi yang dipetakan ke 0 itu hanya 0. Berarti kan kalau kita punya ini A-nya, ini misal X ya, di sini misal W, ya kan? Ketika W-nya di sini sama dengan 0, nah saya punya AX sama dengan ini ya, 0 tadi ya. Diperoleh solusinya di sini hanya 0 saja. Oke ya, itu arahnya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita lihat saja. Karena A-nya di sini determinannya tidak 0, berarti A inverse itu ada. Karena A inverse ada, berarti artinya apa? Bisa kita lihat tadi kan, A dikali X sama dengan 0. Nah, di sini A-nya ada inverse-nya, berarti ya kita bisa peroleh kan di sini kali A inverse-nya aja. Berarti kan mau tidak mau X-nya harus 0. Jadi karena determinan A-nya tidak 0, berarti A-nya punya inverse dan kita peroleh T-nya pasti transformasi linear 1-1. Ya, sederhana sekali. Dan kita cari inverse-nya, ya berarti cari saja inverse dari matriks A-nya. Nah, setelah kita peroleh inverse dari matriks A-nya, kita tahu kalau misalkan X ini dibawa ke Y, dan inverse-nya berarti harus membawa Y itu ke X. Dan kita bisa ambil ini ya, sebagai inverse dari T. Jadi dapat didefinisikan T inverse dari sesuatu akan sama dengan ya A inverse-nya itu dikali sesuatunya tadi. Oke, jadi itu untuk beberapa pembahasan soal UAS yang berkaitan dengan transformasi linear. Oke, sudah capek atau belum? Semoga masih belum ya, karena kita akan masuk ke materi yang baru. Jadi ini topik yang terakhir berkaitan dengan vektor eigen, nilai eigen, dan diagonalisasi. Nah, apa itu vektor eigen, nilai eigen, dan diagonalisasi? Pertama kita kembali ke motivasinya dulu. Kenapa kok kita mempelajari ini, ya kan? Nah, kita sudah tahu kalau A itu matriks bujur sangkar, terus ukurannya N kali N.
dengan komponennya bilangan real, ya kan? Nolnya itu vektor 0 di Rn. Ketika kita mengalihkan 0, ini sama dengan 0, berarti kan ini sama saja 1 dikali 0, ya kan? Nah, di situ berarti kita bisa melihat bahwa A dikali 0 itu adalah kelipatan dari 0. Ya tidak? Nah, mungkin tidak kita mengambil vektor lain di sini, ya kan? Misalkan X sedemikian hingga dia akan sama dengan sesuatu. Misalkan lambda dikali X. Ya. Itu pertanyaannya kan? Apakah mungkin kita generalkan? Nah, ternyata dia belum tentu. Jadi contohnya kalau kita punya A ini ukurannya 2 kali 2 ya di sini ya. Nah, misalkan kita ambil V-nya itu 3 negatif 2, berarti A dikali V jadi apa? Kita punya 1652 dikalikan 3 negatif 2, ya kan? Ini akan sama dengan 3 dikurang 12 berarti jadi negatif 9. Terus 5 kali 3 15 dikurang 4 berarti 11. Nah, padahal ya ini tidak akan sama dengan sesuatu dikali 3 negatif 2. Kenapa? Karena dari yang pertama di sini kita punya 3 lambda harus sama dengan negatif 9, berarti kan lambdanya sama dengan negatif 3 ya. Padahal kalau diambil negatif 3, ini negatif 3 dikali negatif 2 itu sama dengan 6, dan itu tidak akan sama dengan 11. Berarti tidak ada skalar lambda yang memenuhi ini. Tetapi ada vektor lain, contohnya di sini 6 negatif 5. Bisa dicoba ya. Kalau kita kalikan jadi apa? 1652 dikali 6 negatif 5, ya kan? Ini akan sama dengan ini 6 dikurang 30 ya. 6 kali 5 30 kan. Ini negatif. 6 kurang 30 berarti berapa? Negatif 24. Ya kan? Terus selanjutnya 5 kali 6 30 dikurang 10. Ini berarti 20. Nah, ini akan sama dengan negatif 4 dikali berapa? 6 negatif 5 ya. Cocok kan? Nah, berarti kita kalau ambil U-nya ini akan sama dengan AU-nya akan sama dengan negatif 4U. Jadi ada vektor tertentu dengan A yang sudah diberikan yang memenuhi sifat tadi. Tetapi ada juga yang tidak. Oleh karena itu, ya kita jadi perlu mendefinisikan tersebut. Nah, kita definisikan nilai eigen itu adalah intinya adalah skalar lambda tadi, ya kan? Dan ada vektor tak 0V yang memenuhi A dikali V sama dengan lambda dikali V. Jadi contohnya ini tadi, ketika kita ambil A-nya ini, lambdanya berarti negatif 4. Jadi negatif 4 itu nilai eigennya dari A. Nah, selanjutnya kalau misalkan lambdanya nilai eigen dari A, vektor V-nya itu disebut vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, kalau misalkan masing-masing ruas kita kurangkan dengan lambda V di sini, kita punya AV ini akan sama dengan dikurang lambda V, ya kan? Ini akan sama dengan 0. Berarti kita punya apa di sini? A dikurang lambda I kan? Ketika dikalikan V sama dengan 0. Nah, kalau misalkan di sini A dikurang lambda I-nya itu solusinya hanya trivial saja, berarti kan lambdanya ini tidak eksis. Tetapi kalau misalkan dia ada solusi yang non-trivial, nah kita punya ada lambdanya. Jadi kita punya sifat ini. Skalar lambda merupakan nilai eigen matriks A jika dan hanya jika determinan dari A dikurang lambda I itu sama dengan 0. Nah, karena determinannya ini adalah suatu polinom berderajat n, maka disimpulkan bahwa lambda itu nilai eigen dari A jika dan hanya jika lambdanya merupakan akar persamaan dari ini kan.
Karena nanti bentuknya semua dalam lambda ketika kita cari determinannya ini. Dan kita punya cukup banyak determinan ini adalah kita sebut karakteristik matriks A dan dinotasikan dengan CA lambda. Oke ya, itu untuk cara mencari nilai eigennya. Nah, sekarang bagaimana dengan vektor eigennya? Berarti ya kita punya nilai eigennya dulu kan, karena dia berkorespondensi dengan suatu nilai eigen. Nah, dia adalah vektor yang memenuhi ini persamaan ini. Jadi kita himpunan semua, nah itu jadi vektor eigennya. Oke ya, dan bisa kita lihat E lambda ini adalah himpunan solusi sistem persamaan linear homogen A dikurang lambda IV sama dengan 0 kan. Itu semua kali V sama dengan 0, dan ya bisa dilihat di sini himpunan ini akan menjadi sub ruang. Nah, untuk contohnya kalau misalkan kita punya A-nya ini ya kan, matriks ini sebagai A-nya, kita peroleh apa di sini? Cari pertama adalah polinomial karakteristiknya. Berarti determinan A dikurang lambda I, berarti kan ini 5. Ini kan bisa kita lihat ya bagian ini ya. Ini kan 5 negatif 2, 4 negatif 1 dikurang lambda 0, 0 lambda kan. Berarti kita peroleh ini kan untuk pengurangan ini. Nah, dicari determinannya. Berarti kan ini kali ini dikurang ini kali ini kan. Diperoleh polinomnya ini. Nah, selanjutnya adalah ya dicari solusinya. Ketika ini sama dengan 0 kan, cari akar-akarnya. Nah, kita peroleh ada 2. Pertama adalah lambda 1 sama dengan 3, dan yang kedua adalah lambda 2 sama dengan 1. Oke ya. Dan ada sifat yang penting di sini, nilai eigen dari matriks diagonal adalah elemen-elemen dari diagonal utamanya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau misalkan kita punya A-nya, misal ini D1 0 0, ini 0 D2 0 ya kan? 0 0, kita punya DN di sini ya kan? Nah, A dikurang lambda I berarti jadi apa di situ? Berarti kan di sini kan jadi kita punya D1 kurang lambda kan. Di sini D2 kurang lambda dan seterusnya, kita punya DN kurang lambda kan. Ya enggak? Dan lainnya tetap 0. Ya kan? Nah, berarti ketika kita ambil determinannya di sini, ya determinannya berarti hanya ya utama yang di tengah sini kan, karena lainnya 0. Berarti kita peroleh apa nanti akarnya? Ya pasti ya jatuhnya jadi D1, lambda 1 sama dengan D1, lambda 2 sama dengan D2, dan seterusnya sampai lambda n sama dengan Dn. Berarti ya kita peroleh sifat ini. Jadi kalau misalkan matriksnya adalah matriks diagonal, itu jadi sederhana sekali untuk mencari nilai eigennya. Dan kita punya sifat lain yang sangat penting di sini. Kalau misalkan kita punya R vektor eigen dari ini nilai eigennya ya, lambda 1 sampai lambda R, maka himpunan vektor-vektor eigen tadi akan bebas linear. Itu sangat menarik di sini kan. Karena apa? Karena ya kita bisa mengarahkannya ke sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nanti kan, lebih menarik lagi. Apa yang menariknya lagi? Nah, itu berkaitan dengan gunanya nilai eigen dan vektor eigen. Jadi mungkin sedikit ini ya motivasi ya. Kenapa kok kita perlu? Jadi bayangkan kalau kita punya matriks diagonal, ya kan? Kalau misal kita pengen memangkatkan sesuatu, jadi bayangkan ya kita mangkatkan matriks sampai 2020 gitu kan. Di sini di pangkat 2020. 2020 di sini. Berarti kan ya akan sama saja dengan D1 pangkat 2020.
00 di 2 pangkat 2020. Tapi ini hanya berlaku untuk matriks yang diagonal. Tetapi bayangkan kalau kita bisa membentuk matriks tersebut dalam bentuk ini, ya kan? Nah, dari situ bisa kita peroleh apa? Ya, kalau dia dipangkatkan K, berarti kan kita punya di sini jadi apa? PD P inverse, ya kan? Dikalikan PD P inverse dan seterusnya PD P inverse gini kan? Dan ini sebanyak K kali. Dan bisa dilihat masing-masing ini akan menjadi identitas dan seterusnya. Berarti kita tinggal punya apa? Perkalian DD-nya di sini kan yang diagonal. Berarti kita punya PD pangkat K P inverse. Nah, kita punya matriks ini dapat dihitung pangkatnya dengan jauh lebih mudah. Nah, bagaimana caranya dan mengapa bisa seperti ini akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian perkuliahan pada hari ini. Saya ingin mengingatkan lagi kalau ujian sudah dekat dan ya jangan gunakan sistem kebut semalam ya, karena matematika itu sangat sulit sekali untuk kebut semalam. Jadi tolong dipersiapkan mulai dari sekarang ya. Oke, sekian video perkuliahan pada hari ini. Sampai jumpa besok di perkuliahan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.